Ya, memang nggak bisa kita pungkiri bahwa dinamika kehidupan beragama kita sedikit terganggu lah keharmonisannya dengan hadirnya kelompok-kelompok sampradaya. Kalau dikatakan kita harus menerima perbedaan, mengedepankan toleransi, pasti harus itu. Tapi yang kita maksud adalah kalau berbeda ya berbedalah gitu. Jangan berbeda tapi maksa sama gitu. Akar kita beragama adalah warnanya itu budaya. Ini yang nggak bisa gitu. Om Swastiastu. Swastiastu. Salam Rahayu pemirsa Hindu Channel. Hari ini kita tetap berada di Lampung lagi. Kemarin kita berbincang dengan generasi Hindu Lampung. Ada dari Kota Agung, ada juga dari Pesawaran. Nah, kemudian juga ada dari Bandar Lampung, mahasiswi Unila sebagai generasi Hindu. Nah, kita lihat pemirsa Hindu Channel, umat sedharma generasi Hindu. Saat-saat ini perdebatan konflik di media sosial sangatlah mengganggu bagi generasi Hindu, bagi umat sedharma tentang sampradaya, tentang PHDI, tentang ini itu gitu kan. Nah, akhirnya ini kan membuat ketidakfokusan umat sedharma. Hari ini kita bersama dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Lampung, Bapak Nyoman Setiawan. Sehat, Pak? Sehat. Sepertinya agak sibuk dengan kegiatan sana sini ya, Pak? Ya, biasalah. Biasa ya, Pak? Nah, kegiatan sehari-hari gimana, Pak? Baik, jadi saya barangkali cerita dulu lah ya, katakan ya. Saya dipilih sebagai Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia Provinsi Lampung per April kemarin, pertengahan April. Artinya praktis baru sekitar 1 bulan. Saya kebetulan profesi saya sebagai PNS di pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Saat ini dipercaya sebagai Kadis Pariwisata, kira-kira gitu. Kegiatan sehari-hari seperti biasalah, kemudian kesibukan-kesibukan ditambah dengan sebagai Ketua Parisade, ya sudah full lah dia. Kayaknya bahagia ya, Pak, tetap ya? Demi umat. Tetap, kan demi umat. Semangat, betul, tetap semangat. Nah, apa nih Pak program ke depan untuk Parisada Hindu Dharma, untuk PHDI Provinsi Lampung, dan Bapak juga pernah sebagai ketua ini pariwisata barusan? Ya, Kadis Pariwisata. Mungkin ada ke arah sana juga nih, Pak. Ada program seperti apa? Ya, jadi saya melihatnya begini, seperti bersama kawan-kawan, bahwa selama ini kita sibuk dengan pembangunan fisik. Kira-kira gitu. Umat kita ini dituntut banyak menyisihkan sumber dayanya untuk pembangunan fisik. Umat kita harus diarahkan kepada pembangunan non fisiknya. Salah satunya adalah penguatan perekonomian, kemudian peningkatan sumber daya manusia. Itulah yang menjadi fokus program kerja di periode saya, kira-kira gitu. Di awal-awal ini kami sudah mulai dengan membuat semacam pilot project di Lampung Timur untuk membangun peternakan babi. Kira-kira gitu. Babi. Ya. Seandainya ini nanti cukup signifikan hasilnya, maka proyek-proyek ini akan kita kembangkan daerah-daerah lain. Dan kami sudah punya 2 sasaran daerah yang memungkinkan untuk dikembangkan peternakan babi. Yang pertama itu di Tubaba, kemudian di Mesuji. Sekiranya ini berhasil, maka kita akan sebar ke seluruh kabupaten kota di Provinsi Lampung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang memungkinkan juga yang bisa dilakukan oleh umat lah, katakanlah seperti itu, di sektor retail. Nah, saya bersama Ketua Parisade Lampung Tengah sudah mencobanya. Berhasil tuh, Pak? Ya, dan ini sangat-sangat memungkinkan gitu. Semacam Indo Alpa lah, Indomaret, Alfamart.
selama ini kan kita takut. Oh, menjadi wirausaha itu ya? Ya. Bisa menjadi kebangkitan ekonomi itu ya, Pak? Kebangkitan ekonomi. Jangan takut memulainya. Karena saya pun di awal memulai ditakut-takutin sama kawan-kawan, tidak mungkin akan bisa bersaing dengan Indo Alpha. Tapi dalam prosesnya ternyata masih memungkinkan. Masih memungkinkan dilakukan. Oke, Pak Nyoman. Ya. Kita bisa nggak melihat perekonomian umat Hindu kita di Lampung ini baik seperti umat Hindu kita di daerah lain? Ya. Mungkin salah satunya Bali. Ya. Kalau Bali udah kita tidak bisa ragukan, Betul. khusus pariwisata. Betul, betul. Adakah poin besar yang bisa menjadikan umat Hindu kita itu apa ya? Dibilang unggul ya masih kita proses, tapi bisa nampak gitu loh Pak setidaknya. Betul. SDM-nya bisa nampak seperti itu. Ya. Ini sudah kami identifikasi. Umat kita di Lampung ini, kalau secara personal banyak yang kuat secara ekonomi. Tapi ini secara personal gitu. Yang kami mau adalah kalau kaya, ayo kaya bersama, kira-kira gitu. Kalau maju, ayo maju bersama. Nah, ini yang sedang kita cari formatnya, sehingga nanti kapanpun akan kita temukan formatnya. Tapi yang penting kita mulai dulu nih, cari formatnya. Begitu ketemu formatnya, maka program berikutnya yang sudah menjadi hayalan saya, ayo kaya bersama. Itu intinya. Boleh, berarti Kira-kira Bapak gitu. kaya nih Pak? Enggak juga. Makanya saya ngajak biar saya ikut kaya. Gitu. Luar biasa. Nah, Pak Nyoman, apa nih yang menjadikan umat kita sebenarnya di atas ini ribut gitu kan? Apalagi, udah bahasanya murnikan PHDI, Sampradaya. Ini udah nggak benar, Mahasabha 12, terus dari Mahasabha 12 lagi menyatakan LBLB nggak sah dan lain sebagainya. Ini kan menjadikan riuh umat Hindu kita. Sedangkan umat Hindu kita itu seperti yang Bapak bilang, ayo kita kaya bareng seperti itu. Gimana dengan adanya kondisi seperti itu, Pak? Ya, memang nggak bisa kita pungkiri bahwa dinamika kehidupan beragama kita sedikit terganggu lah keharmonisannya. Dengan hadirnya kelompok-kelompok sampradaya. Kalau dikatakan kita harus menerima perbedaan, mengedepankan toleransi, pasti harus itu. Tapi yang kita maksud adalah kalau berbeda ya berbedalah gitu. Jangan berbeda tapi maksa sama gitu. Akar kita beragama adalah warnanya itu budaya. Ini yang nggak bisa gitu. Kemudian kalau kita gali lebih jauh, secara ideologi pun sebetulnya kita berbeda. Contohnya sederhana saja. Kita menyembah Ida Sang Hyang Widi. Mereka menyembah si A, si B. Secara ideologi sudah berbeda. Kemudian ritual, kita menggunakan upakara. Mereka menggunakan Agni, menggunakan Homa, menggunakan Japa dan lain-lain. Ini berbeda juga dengan kita. Walaupun kita juga ada, tapi dalam kemasan yang berbeda kan gitu. Secara ideologi kita berbeda, secara praktek keagamaan kita berbeda. Kenapa harus bersama gitu? Kita tidak menghormati bukannya tidak menghormati perbedaan. Karena di Hindu perbedaan itu sebuah keniscayaan. Kan kalau kita lihat sejarahnya, Hindu melahirkan Jaina, melahirkan Sika, melahirkan Sinto. Ini kan awalnya dari perbedaan-perbedaan. Tapi mereka ini mengakui, ayo karena berbeda maka kami berdiri sendiri. Tidak berbeda dalam satu rumah, gitu. Nah yang terjadi ini kan, kalau kami mengibaratkan Sampradaya ini menumpang di rumah Nusantara, kita yang punya rumah akan terusir oleh mereka. Oh itu. Ini prinsip, sehingga kita harus tegas dalam hal ini. Kalau berbeda, kita menghormati, sangat menghormati mereka yang berbeda dengan kita. Tapi harus tegas, kita berbeda dengan mereka. Itu ketegasan. Tonggaknya adalah menjelang Mahasabha. Mahasabha 12 kemarin. Ya, Mahasabha 12 kemarin. Tokoh-tokoh kita di pusat sudah menggaungkan pemurnian Hindu Nusantara. Kemudian oleh menggelar MLB. Kita di Lampung berkeyakinan, berketetapan, fokus bahwa kita merubah
kondisi dalam istilahnya itu dalam konstitusional, gitu. Kita merubah Parisade ini, tetapi ada di dalam Parisade. Kita tidak mau di luar Parisade. Sehingga kami di Lampung memutuskan ikut Mahasabah 12. Gitu. Kenapa ikut Mahasabah 12? Karena harapan ke arah pemurnian Hindu Nusantara sudah ada melalui keputusan Pesamuan Agung. Pesamuan Agung ini dituangkan dalam materi-materi sidang di dalam Mahasabah. Kan sudah pas nih. Ya pas nih. Ya, artinya bahwa siapa yang diayomi, siapa yang tidak diayomi, siapa yang dicabut ke pengayomannya sudah jelas di dalam Pesamuan Agung, hasil-hasil Pesamuan Agung. Materi-materi inilah yang dibawa ke Mahasabah. Hanya saja barangkali di Mahasabah kami mensinyalir, katakanlah seperti itu, tidak menuduh, mensinyalir di dalam personalia kepengurusan PHDI pusat masih bercokol orang-orang yang orang-orang yang apa? Ya, orang-orang yang ada di dalam kelompok itu, atau paling tidak berafiliasi dengan itu, atau sepemikiran dengan itu. Itu yang kita curigai, sehingga kami di Lampung justru dengan kekecewaan hasil Mahasabah ini, kami di Lampung 15 kabupaten kota ditambah provinsi solid. Dan saya waktu itu dipilih secara aklamasi oleh 15 kabupaten kota. Itu kejadiannya. Ini yang membuat kita merasa yakin bahwa di Lampung kita gaungkan pemurnian Hindu Nusantara. Kira-kira gitu. Pemurnian Hindu Nusantara. Ya. Bukan pemurnian di Mahasabah 12. Bukan. Silakan sajalah, itu tugasnya tokoh-tokoh kita di Jakarta. Tugasnya tokoh-tokoh kita di pusat. Tugas kita di Lampung adalah ayo kita murnikan Hindu Nusantara di Lampung. Kira-kira gitu. Menarik sekali pemirsa Hindu Channel penjelasan dari Pak Nyoman berkaitan dengan kondisi kita. Nah, kemudian Hindu Channel pada saat itu juga Pak mengundang MLB gitu kan. Kemudian mengundang juga kuasa hukum beberapa yang dituntut oleh MLB. Iya. Betul. Nah, si MLB ini mengatakan Provinsi Lampung ini adalah salah satu, bukan mengatakan ya sasarannya adalah terpapar sampradaya itu Provinsi Lampungnya. Nah, itu kan karena disebutin salah satu orang Pak di situ dan benar-benar menegaskan. Nah, berarti kan beliau aja terkena nih, berarti yang lain juga nih. Apakah pandangan itu monitor itu benar seperti itu? Di Lampung ini umat Jawa ada. Ya, beruntungnya kita tidak terlalu terlambat. Itu beruntungnya. Memang betul bahwa di Lampung ini sudah ada beberapa kelompok masyarakat yang tergabung ke dalam kelompok kota tersebut. Bahkan ada beberapa tokoh yang terkenal, katakanlah gitu, tergabung dalam itu. Tapi kami masih berkeyakinan bahwa di Lampung ini masih cukup kondusif, katakanlah seperti itu. Walaupun kelompok-kelompok mereka juga masif, tetapi begitu kita gaungkan pemurnian Hindu Nusantara, mereka sudah terlihat, ya katakanlah blingsatan lah. Gitu. Itu udah tanda-tanda bahwa mereka bisa akan kita kendalikan. Kira-kira gitu. Kita yakin aja lah. Umat sedharma kita ada berapa Pak di Lampung? Kalau data yang terbaru atau data data Kemenak? Data di Kemenak ada sekitar 1,1 juta lah umat. Kan modal besar bagi kita. Kita tidak menginginkan umat kita kehilangan identitas. Gitulah kira-kira. Di mana Pak yang masih tertinggal ke umat Hindu kita nih? Luas banget loh Pak Lampung loh Pak, luas banget loh. Luas. Mungkin kan ini sebagai bahan laporan Bapak nih. Umat yang tertinggal itu hampir katakanlah ada di semua kabupaten kota. Kecuali untuk di kota-kota Bandar Lampung lah, kota Bandar Lampung, metro barangkali itu sudah agak aman lah. Secara ekonomi, secara pengetahuan, kapasitas sumber daya manusianya sudah mencukupi. Tetapi ada beberapa umat kita yang bahkan menjangkaunya pun masih susah. Daerah mana nih? Di pesisir barat itu tempat saya bertugas ada daerah Waiharu namanya. Waiharu. Ya, kalau berangkat ke sana pada musim hujan
Jaraknya tidak terlalu jauh, paling 15 kilo, tapi bisa ditempuh 1 hari 1 malam. Wih, karena akses jalannya gimana? Aksesnya yang luar biasa susah. Kemudian sebelum ini masih ada di Suwo, tapi Suwo sekarang sudah enak di Lampung Barat itu gitu. Dan itu masih ya kelompok-kelompok yang tapi masih bisa dijangkau. Kemudian secara ekonomi juga begitu, masih banyak umat kita yang secara ekonomi cukup memprihatinkan. Ini yang menjadi PR besar kita, bagaimana Parisade bersama dengan seluruh komponen, seluruh organisasi Hindu di Lampung ini akan bekerja bersama untuk angkat ini dikit demi sedikit gitu. Tidak bisa langsung tadi? Ya, target kami tidak juga muluk-muluk gitu. Kalaupun dalam satu periode sekarang, periode saya ini hanya dalam bentuk mencari format saja, kami sudah senang. Gitu. Format ini dapat, tinggal aplikasinya nanti periode-periode berikutnya. Tapi sudah kita mulai, kira-kira gitu. Daripada nggak kita berpikirnya tinggi-tinggi, tapi nggak pernah kita mulai, kan nggak jadi-jadi dia. Nah, itu yang ini kan menjadi beda loh Pak. Kita mindset pikiran orang daerah, orang kampung yang terkena terkena kendala seperti itu. Dengan pejabat kita di atas seperti Bapak berpikiran format ini akan udah seneng kita punya format ini. Tapi kan orang-orang yang di bawah kita kan gimana sih ini, gimana sih itu. Nah, ini untuk supaya mereka juga memikirkan usaha Bapak sebagai PADI, sebagai pengurus PADI, sebagai ketua, ini gimana untuk sampai di daerah. Tolong bersabar Bapak Ibu, Mas Dharma dan lain sebagainya, itu gimana? Makanya format ini termasuk di dalamnya adalah format aplikasinya. Bagaimana mengaplikasikannya? Kebayang oleh saya, format akan kita temukan, kemudian dalam mengaplikasikannya kita akan asistensi. Umat tidak menjalankan dengan sendiri, gitu. Tapi kita tuntun mulai dari A sampai Z. Jadi formatnya adalah format asistensi, pendampingan, gitu. Kemudian untuk memastikan ini berhasilnya, tidak juga perorangan yang menjalankan, tapi kelompok-kelompok gitu. Kelompok-kelompok yang diasistensi langsung oleh Parisade Provinsi. Memang Parisade punya duit, Pak? Ini kan obat nanti nanya, waduh duitnya kan ada, duitnya ada. Parisade saat ini tidak punya uang. Ya harusnya punya lah, Pak. Tidak punya uang. Tetapi karena kami bersatu, 15 kabupaten kota, dalam seminggu terkumpul uang 750 juta. Itu yang kami bangunkan di Lampung Timur saat ini. 750 juta. Dalam satu minggu. Itu pun masih kami tahan. Ini masih banyak yang nanya untuk store dana ke kami. Tapi nanti dulu, ini masih pilot project. Kami belum ketemu benar formatnya. Kalau misalkan ini buka, waduh luar biasa. Karena potensi umat Hindu di Lampung luar biasa hebat secara perorangan. Itu yang saya katakan tadi. Secara perorangan luar biasa hebat. Banyak yang punya uang miliaran gitu. Tetapi kita memformatnya menjadi sebuah kelompok usaha yang ini akan didorong, yang akan memungkinkan didorong kepada umat. Kan ini belum ada. Benar-benar. Makanya ini pun kalau tidak kami tahan dulu uangnya. Wah, sudah banyak sekali. Kami sekarang katakanlah akan sampai kepada untuk menjalankan pilot project ini mungkin sekitar 1 miliar lah. 1 miliar ini nanti modal kami, katakanlah modal mencari format ini sebetulnya gitu. Dan ini kami berkeyakinan teman-teman antusias sekali, kemudian yang kerja di lapangan juga luar biasa semangatnya. Ini keyakinan baru bagi kami, kira-kira gitulah. Mudah-mudahan berhasil. Kita kayaknya nggak perlu banyak-banyak, Pak. Nah, pesan Bapak nih untuk Mas Dharma, dengan adanya kondisi yang tadi disampaikan tentang sampradaya, kemudian isu-isu sampradaya yang ini, Pak, tentang isu sampradaya. Nah, kemudian pesan untuk umat Lampung, khususnya perekonomiannya seperti apa? Silakan, Pak. Untuk generasi Hindu nih, SDM Hindu. Untuk sampradaya, saya tidak memiliki pesan kepada masyarakat, kepada umat kita. Tetapi kami akan mencari cara bagaimana melindungi umat, gitu. Dan ini sudah kita mulai. Dalam rakor kemarin, kami sudah buatkan skema bagaimana kita melindungi umat. Umat diam saja, kami yang akan melindungi.
Gitu dibalik sekarang. Kalau kami pesan-pesan aja umat kasihan. Bertindaknya seperti apa? Mereka nggak punya tuntunan. Tapi kalau kita membuat skemanya, ya udah umat tinggal ikutin. Dan kita sudah buat formatnya. Nanti kita akan gerakkan seluruh desa adat. Desa adat inilah yang akan bicara. Kurang lebih begitu. Terkait dengan perekonomian juga sama. Nanti barangkali ada saatnya umat akan kita sentuh, tetapi sekali lagi karena ini keterbatasan sumber daya kami juga, maka kami juga tidak pasang target terlalu muluk-muluk. Kalau bisa 5 KK saja dalam satu periode bisa kami entaskan, ini sudah pencapaian luar biasa. Daripada kami menghayal 100 KK nanti kita entaskan nggak tercapai, lebih baik kami targetkan dalam satu periode ini hanya 5 KK saja yang bisa kami angkat secara perekonomian. Ini sudah pencapaian luar biasa. Kurang lebih begitu. Terima kasih Pak Nyoman Sama-sama, Suksema sudah menyempatkan waktunya dengan kesibukan beliau untuk memberikan informasi dari Lampung melalui Hindu Channel. Semoga apapun yang kita diskusikan pada hari ini menjadikan semangat umat Hindu, khususnya Provinsi Lampung dan daerah lainnya. Akhir kata kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Pak Nyoman Setiawan. Om Santi 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 Om. Suksema, Oke, Pak. suksema.